Halo guys, kali ini kita ngobrol soal intimidasi dan teror ya, yang belakangan ini begitu marak dialami oleh jurnalis dan aktivis di Indonesia. Seperti misalnya kejadian yang terjadi pada 19 Maret 2025 kemarin, ketika kantor Tempo menerima paket berisi kepala babi. Bukan hanya sekedar ancaman saya rasa, karena saya rasa ini justru merupakan simbol dari upaya sistematis untuk membungkam kebebasan pers. Dan ini adalah sinyal bahwa suara-suara kritis yang berani menentang kebijakan pemerintah memang sungguh sedang berada dalam ancaman yang sangat serius. Ya, kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dalam sebuah negara demokratis. Tapi dengan adanya pengiriman paket teror seperti ini, kita melihat bahwa kebebasan tersebut sedang terancam. Tindakan seperti ini tidak hanya ditujukan untuk menakut-nakuti jurnalis, khususnya jurnalis Tempo, tapi juga untuk menciptakan suasana ketakutan di kalangan media lainnya. Jika jurnalis merasa terancam, maka mereka akan berpikir berkali-kali sebelum melaporkan berita yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pihak tertentu. Nah, hal yang kurang lebih sama juga terjadi di kantor Kontras ya. Mengalami situasi yang tidak kalah mengkhawatirkan sih kalau menurut saya. Setelah aksi penolakan RUU TNI pada 15 Maret 2025, mereka menjadi sasaran intimidasi dari orang-orang yang tidak dikenal. Ancaman kriminalisasi terhadap aktivis seperti Andre Yunus dan Javier menunjukkan bahwa ada upaya untuk menghentikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui cara-cara yang tidak demokratis. Dan ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, tidak hanya di dunia nyata ya. Intimidasi ini juga merambah ke ranah digital, ke dunia maya. Misalnya beberapa akun Instagram yang aktif dalam aksi Kamisan misalnya, sebuah gerakan sosial yang menuntut keadilan, jadi korban peretasan. Dan ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang ingin membungkam suara kritis tidak ragu untuk menggunakan teknologi sebagai senjata. Peretasan akun-akun ini bukan hanya sekedar tindakan kriminal, tapi ini adalah serangan terhadap hak setiap individu untuk berekspresi dan berorganisasi. Nah, dari rangkaian kejadian-kejadian seperti ini, ya terlihat jelas bahwa ada pola intimidasi yang sistematis. Tindakan-tindakan ini menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan di kalangan aktivis dan jurnalis. Ketika orang-orang merasa terancam, maka mereka akan cenderung mundur dari perjuangan mereka. Dan inilah yang diinginkan oleh pihak-pihak yang ingin menekan suara-suara kritis. Ini bukan hanya masalah individu, ini adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Nah, saya rasa dalam menghadapi situasi seperti ini, solidaritas menjadi sangatlah penting. Masyarakat perlu bersatu untuk melawan segala bentuk intimidasi dan teror. Kebebasan pers dan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Ketika satu suara dibungkam, maka semua suara akan berpotensi terancam. Ya, jadi dalam hal ini, ya saya menekankan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk tidak diam menghadapi situasi yang mengkhawatirkan seperti ini. Karena setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan berekspresi dan tentunya hak asasi manusia. Kita harus bersatu dalam melawan tindakan-tindakan intimidasi dan teror yang merusak pondasi demokrasi kita. Salam.